Ketahuilah, bahwa barang siapa menyaksikan akhirat dengan hatinya dengan penyaksian keyakinan, niscaya dengan mudah ia berkemauan usaha akhirat, rindu kepada akhirat, menempuh jalan-jalan akhirat, memandang hina kepada kenikmatan dan kelezatan dunia. Karena orang yang ada padanya manik-manik, lalu melihat mutiara yang berharga, niscaya tidak lagi ia mempunyai keinginan pada manik-manik itu. Dan kuatlah kemauannya menjual manik-manik tersebut untuk membeli mutiara. Orang yang tidak berkehendak kepada usaha akhirat dan tidak mencari untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, adalah karena ketiadaan imannya kepada Allah dan hari akhirat. Aku tidak bermaksud dengan iman itu, bisikan jiwa dan gerakan lidah dengan dua kalimat syahadah, tanpa dibenarkan dengan hati dan keikhlasan. Sesungguhnya yang demikian itu, menyerupai dengan perkataan orang yang membenarkan, bahwa mutiara itu lebih baik dari manik-manik. Karena ia tidak tahu mutiara itu, selain kata-katanya saja. Adapun hakikat makna mutiara yang sebenarnya, ia tidak tahu. Orang yang membenarkan sesuatu seperti ini, apabila ia menyukai manik-manik, kadang-kadang tidak akan ditinggalkannya lagi. Dan tidak besar keinginannya kepada mutiara. Jadi, yang mencegah daripada sampai ialah tiada dijalani. Yang mencegah daripada dijalani, ialah tiada kemauan. Yang mencegah daripada kemauan, ialah tiada iman. Dan sebab tiada iman, ialah tiada orang-orang yang memberi petunjuk, tiada orang-orang yang memperingati dan tiada ulama-ulama Allah yang menunjukkan kepada jalan Allah, yang memperingati atas kehinaan dan kehancuran dunia. Dan besarnya serta kekalnya urusan akhirat. Manusia itu lalai, terjerumus dalam nafsu syahwat, dan terbenam dalam laut ketidurannya. Dan tak ada pada ulama agama, orang yang memperingati mereka. Kalau ada daripada mereka yang terbangun, niscaya ia lemah daripada menjalani jalan itu, karena kebodohannya. Kalau ia mencari jalan pada ulama-ulama, niscaya didapatinya mereka condong kepada hawa nafsu, berpaling daripada jalan yang lurus. Lalu, jadilah lemahnya kemauan, bodohnya tentang jalan dan pembicaraannya ulama-ulama dengan hawa nafsu itu, menjadi sebab sepinya jalan Allah Ta'ala dari orang-orang yang berjalan padanya. Manakala yang dicari itu tertutup, dalil penunjuk tidak ada, hawa nafsu yang menang dan yang mencari itu lalai, niscaya sudah pasti terhalanglah sampai kepada Allah Ta'ala dan tertutuplah semua jalan. Kalau orang itu terbangun dari dirinya sendiri atau terbangun oleh orang lain dan tergerak kemauannya pada usaha dan perniagaan akhirat, maka seyogialah diketahuinya bahwa ada syarat-syarat yang harus dikemukakannya pada permulaan kemauan itu. Baginya pegangan yang harus dipegangnya dan baginya benteng yang harus dibentenginya. Supaya ia aman dari musuh-musuh yang memotong jalannya. Ada beberapa tugas yang harus diperhatikannya pada waktu menjalani jalan itu. Syarat-syarat yang harus didahulukannya pada kemauan, ialah membuang tutup dan hijab, yang ada di antara dia dan kebenaran. Sesungguhnya tidak tercapainya kebenaran bagi makhluk. Sebabnya ialah bertindis lapisnya hijab dan adanya tutup pada jalan. Allah Ta'ala berfirman, dan kami adakan tutup di hadapan dan di belakang mereka. Lalu mereka kami tutup, sebab itu, mereka tiada menampak. Surat 36 Yasin ayat 9. Tutup di antara murid dan kebenaran. Ada 4, yaitu, harta, kemegahan, taklid, ikut-ikutan, dan maksiat. Hijab harta baru terbuang, dengan keluarnya dari harta miliknya, sehingga tiada tinggal baginya selain sekedar yang perlu. Selama masih ada 1 dirham yang terpaling hatinya kepada dirham itu, maka dia terikat dan terhijab daripada Allah Azza wa Jalla. Hijab kemegahan baru terbuang, dengan menjauhkan diri dari tempat kemegahan, dengan merendahkan diri, mengutamakan menyembunyikan diri dari orang banyak, melarikan diri daripada sebab-sebab disebut orang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melarikan hati manusia daripadanya.
Hijab taklid, ikut-ikutan, baru terbuang. Dengan meninggalkan fanatik, ta'assub kepada mazhab-mazhab. Membenarkan pengertian ucapannya, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dengan pembenaran keimanan. Dan diusahakan pengokohan pembenarannya dengan menghilangkan setiap yang disembah, selain Allah Ta'ala. Yang paling besar disembah oleh manusia, ialah hawa nafsu. Sehingga apabila diperbuatnya demikian, niscaya terbukalah baginya hakikat, makna keadaan, tentang pengertian kepercayaannya yang diperolehnya secara taklid, ikut-ikutan. Maka seyogialah dicarinya pembukaan yang demikian itu dari mujahadah, bersungguh-sungguh. Tidak dari pertengkaran lidah, mujadalah, dengan lisan. Kalau dimenangi oleh kefanatikan bagi akidahnya dan tidak tinggal lagi pada jiwanya tempat yang lapang untuk yang lain, maka yang demikian itu, menjadi ikatan dan hijab baginya. Karena tidaklah sekali-kali menjadi syarat bagi seorang murid, menyandarkan diri kepada mazhab, aliran, tertentu. Adapun maksiat adalah hijab dan tak ada yang membuangnya, selain taubat, keluar dari segala perbuatan zalim, meneguhkan cita-cita kepada tidak akan kembali lagi kepada perbuatan maksiat, menyatakan penyesalan terhadap apa yang telah lalu, mengembalikan harta-harta yang zalim kepada pemiliknya dan meminta kerelaan musuh. Orang yang tidak membetulkan taubatnya dan tidak meninggalkan perbuatan maksiat zahirnya dan ia bermaksud mengetahui rahasia agama dengan diminta untuk mengetahuinya saja, terbuka hijab, adalah seperti orang yang bermaksud mengetahui rahasia Al-Quran dan tafsirnya dan ia sesudah itu tiada mempelajari bahasa Arab. Karena yang pertama-tama haruslah mendahulukan terjemah, penyalinan, bahasa Arab Al-Quran. Kemudian, meningkat kepada rahasia pengertiannya. Maka begitu pula, haruslah pada pertama-tamanya dan pada penghabisannya, pembetulan hukum agama yang zahirnya. Kemudian, meningkat kepada yang mendalam dan rahasia-rahasianya. Apabila telah didahulukan 4 syarat ini dan melepaskan diri dari harta dan kemegahan, niscaya ia adalah seperti orang yang bersuci, membuang hadat dan berwudu. Dan jadilah ia patut untuk salat. Lalu ia memerlukan kepada imam yang akan diikutinya. Maka demikian pula seorang murid, memerlukan kepada seorang syaikh, guru, dan ustaz, yang sudah pasti untuk diikutinya, untuk menunjukkannya kepada jalan yang benar. Sesungguhnya jalan agama itu sulit dan jalan setan itu banyak dan terang. Orang yang tiada mempunyai guru yang akan menunjukkannya, niscaya sudah pasti akan dibawa oleh setan kepada jalannya. Orang yang menjalani jalan-jalan desa yang membinasakan, tanpa penunjuk jalan, sesungguhnya membahayakan dirinya sendiri dan membinasakannya. Dan adalah orang yang berdiri sendiri itu seperti pohon kayu yang tumbuh sendiri. Pohon itu akan kering dalam waktu dekat. Dan kalaupun hidup beberapa waktu dan berdaun, niscaya tidak akan berbuah. Yang menjadi pegangan bagi seorang murid, sesudah mendahulukan syarat-syarat tersebut, ialah gurunya. Maka hendaklah ia berpegang kepada gurunya, sebagai seorang buta berpegang kepada penuntun di tepi sungai, di mana ia menyerahkan seluruh urusannya kepada penuntun tersebut. Ia tidak akan menyalahinya pada datang dan pergi. Tiada suatu pun yang tiada diikutinya dan tiada yang tinggal. Dan hendaklah diketahuinya, bahwa manfaatnya pada kesalahan gurunya, kalau guru itu bersalah, adalah lebih banyak dari manfaatnya pada betul dirinya sendiri, jikalau ia betul. Apabila murid itu memperoleh orang yang menjadi pegangannya seperti di atas tadi, niscaya haruslah atas orang yang menjadi pegangan itu, menjaga dan memelihara murid tersebut, dengan benteng yang kokoh. Ditolaknya perampok-perampok jalan dengan benteng itu, yaitu 4 perkara, khilwah, menyendiri, diam, lapar dan tidak tidur malam. Inilah benteng dari perampok jalan. Maksud murid itu, ialah memperbaiki hatinya, supaya ia dapat bermusyahadah, penyaksian dengan Tuhannya dan patut untuk mendekatinya.
Adapun lapar itu mengurangkan darah jantung dan memutihkannya. Dan pada putihnya itu, nurnya, cahayanya, dan menghancurkan lemaknya hati. Dan pada kehancuran itu, halusnya hati. Dan halusnya itu kunci diminta untuk mengetahuinya saja, sebagaimana kesatnya itu sebabnya hijab. Dan manakala darah jantung telah berkurang, niscaya sempitlah jalan musuh. Karena jalan yang dilalui musuh, ialah urat-urat yang penuh dengan nafsu syahwat. Nabi Isa bersabda, "Hai para murid, laparkanlah perutmu, moga-moga hatimu melihat Tuhanmu." Sahal bin Abdullah et-Tusturi berkata, para wali itu tidak menjadi wali, kecuali dengan 4 perkara: mengempiskan perut, tidak tidur malam, untuk beribadah, diam, tidak suka berbicara, dan mengasingkan diri dari manusia. Faedah lapar pada mencemerlangkan hati adalah suatu hal yang jelas, disaksikan oleh pengalaman. Dan akan datang penjelasannya secara berangsur-angsur pada kitab menghancurkan 2 nafsu syahwat. Tentang tidak tidur malam, maka ia membersihkan, menjernihkan dan menyinarkan hati. Yang demikian itu menambahkan kepada kejernihan yang telah berhasil dari lapar. Lalu hati itu menjadi seperti bintang yang berkilau-kilauan dan kaca yang terang. Lalu nampaklah padanya keelokan kebenaran, dan disaksikan padanya ketinggian derajat di akhirat dan kehinaan serta bahaya dunia. Dengan demikian maka sempurnalah kebenciannya kepada dunia dan menghadap hatinya kepada akhirat. Juga tidak tidur malam itu hasil dari lapar. Karena tidak tidur malam pada waktu kenyang tidak mungkin. Tidur itu mengesatkan dan mematikan hati. Kecuali apabila tidur itu sekedar perlu. Maka yang demikian menjadi sebabnya diminta untuk mengetahuinya saja. Terbuka, rahasia-rahasia gaib. Ada yang mengatakan, tentang sifat wali-wali itu, bahwa makanannya sekedar perlu. Tidurnya karena terpaksa dan perkataannya yang penting-penting saja. Ibrahim Al-Hawash berkata, telah sepakat pendapat 70 orang benar, orang sidik, bahwa banyaknya tidur itu dari banyaknya minum air. Adapun diam, tidak suka bicara, itu, sesungguhnya dipermudahkan oleh mengasingkan diri, uzlah. Tetapi orang yang mengasingkan diri itu, tidak terlepas daripada melihat orang yang mengurus makanannya, minumannya dan pengaturan urusannya. Maka seyogialah ia tidak berkata-kata, kecuali sekedar perlu. Karena berkata-kata itu menyibukkan hati. Keinginan hati kepada berkata-kata itu besar. Karena berkata-kata itu menyenangkan hati dan memberatkan untuk melepaskan hati kepada zikir dan fikir. Lalu hati itu merasa senang kepada berkata-kata. Diam itu membersihkan akal, menarik kepada wara, dan mengajarkan takwa. Adapun hilwah, menyendiri, maka faedahnya menolak semua yang menyibukkan, mengendalikan pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan itu serambi hati. Dan hati itu dalam wewenang kolam yang dialirkan ke dalamnya, air keji, keruh dan kotor dari sungai-sungai panca indera. Dan maksud dari latihan, ialah mengosongkan kolam itu dari air-air tersebut dan dari lumpur yang terjadi daripadanya. Supaya berpancarlah bawah kolam, lalu keluarlah daripadanya air bersih yang suci. Dan bagaimanakah air itu dapat habis dari kolam, sedang sungai terbuka kepada kolam itu? Maka dalam segala hal, air baru lebih banyak daripada yang kurang. Dari itu, haruslah dikekang panca indera, kecuali sekedar perlu saja. Dan yang demikian itu tidak sempurna selain dengan menyendiri, hilwah dalam rumah gelap. Dan kalau ia tidak mempunyai tempat gelap, maka hendaklah membalut kepalanya dalam saku bajunya atau berselimut dengan pakaian atau kain sarung. Dalam keadaan yang seperti ini, ia mendengar panggilan kebenaran dan menyaksikan keagungan hatlarat ketuhanan. Apakah Anda tidak tahu, bahwa seruan kepada Rasulullah sampai kepadanya dan beliau dalam keadaan yang seperti ini? Panggilan itu dengan dikatakan, Ya ayyuhal muzammil.
Hai orang yang meletakkan pakaian. Ya ayuhal mudasir. Hai orang yang berselimut. 4 yang tersebut itu adalah tembok dan benteng. Dengan itu tertolaklah perampok-perampok jalan. Dan tercegahlah halangan-halangan yang menghalangi jalanan. Apabila telah diperbuat demikian, niscaya dapatlah sesudah itu meneruskan perjalanan. Dan perjalanannya itu dengan membuang rintangan-rintangan. Dan tak ada rintangan pada jalan Allah Ta'ala, selain dari sifat-sifat hati, yang sebabnya berpaling kepada jalan Allah Ta'ala, selain dari sifat-sifat hati, yang sebabnya berpaling kepada dunia. Dan sebagian dari rintangan-rintangan itu, lebih besar dari sebagian yang lain. Dan penertiban pada penyingkirannya, ialah dengan melaksanakan yang lebih mudah, lalu yang lebih mudah. Yaitu sifat-sifat tersebut, yakni, rahasia segala hubungan yang dipotongnya pada permulaan kemauan dan bekas-bekasnya, yakni, harta, kemegahan, kecintaan dunia, berpaling kepada makhluk dan menoleh kepada perbuatan maksiat. Maka haruslah batin itu dikosongkan dari bekas-bekas sifat tersebut, sebagaimana zahir dikosongkan daripada sebab-sebab sifat yang zahir. Dalam hal yang demikian, perjuangan itu panjang dan berbeda dengan berbedanya keadaan. Kadang-kadang ada orang yang telah mencukupi banyak sifat, maka baginya tak panjang perjuangan, mujahadah. Dan telah kami sebutkan dahulu, bahwa jalan mujahadah, bersungguh-sungguh, ialah melawan semua keinginan dan menentang hawa nafsu, pada setiap sifat yang mengerasi atas jiwa murid, sebagaimana telah disebutkan dahulu. Apabila ia merasa cukup demikian atau merasa lemah dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dan tiada tinggal lagi dalam hatinya hubungan, niscaya ia menyibukkan dirinya sesudah itu, dengan zikir, yang mengharuskan hatinya terus-menerus. Dan mencegahnya daripada membanyakkan wirid-wirid zahiriyah. Tetapi ia menyingkatkan kepada ibadah wajib dan sunat rawatib. Dan wiridnya adalah satu saja, yaitu, isi segala wirid dan buahnya, yakni, harus menerusnya hati mengingati, berzikir, kepada Allah Ta'ala, sesudah terlepas daripada mengingati lainnya. Dan tidak dapat menyibukkan hati dengan zikir, selama hati itu menoleh kepada hubungan-hubungan lain. Asy-Syaibli berkata kepada Al-Hasyari, jikalau terguris pada hatimu dari Jumat yang engkau datang kepadaku sampai Jumat lain, Jumat di muka, sesuatu selain Allah Ta'ala, maka haramlah engkau datang kepadaku. Hati yang semata-mata begini tidak akan diperoleh, selain dengan kebenaran kemauan dan bersemayamnya kecintaan kepada Allah di dalam hati. Sehingga ia dalam bentuk orang yang rindu, yang tiada memperhatikan yang lain, yang tiada baginya, selain hanya satu cita-cita saja. Apabila sudah ada seperti yang demikian, maka syaikh, guru, mengharuskan murid itu tinggal di suatu sudut langgar, pondok, sendirian. Dan diserahkan kepada seorang yang mengurus makanannya, sekadar sedikit makanan halal. Sesungguhnya pokok jalan agama, ialah, makanan halal. Ketika itu, guru mengajarkannya salah satu zikir, sehingga lidah dan hatinya sibuk dengan zikir itu. Ia duduk dan membaca, umpamanya, Allah Allah, atau Subhanallah Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Adapun kata-kata lain, menurut pendapat gurunya, senantiasalah ia membiasakannya, sehingga jatuh gerakan lidah dan berada kata-kata tadi, seakan-akan lalu di atas lidah, tanpa digerakkan. Kemudian senantiasalah murid itu membinasakannya, sehingga jatuh bekasnya dari lidah dan kekal bentuk kata pada hati. Kemudian senantiasalah seperti yang demikian, sehingga terhapuslah dari hati, huruf perkataan dan bentuknya. Dan tinggallah hakikat makna artinya, yang terus-menerus di hati, berada pada hati dan menguasai hati, di mana hati itu kosong dari semua yang lain. Karena hati, apabila sibuk dengan sesuatu, niscaya ia terlepas dari yang lain, barang apapun juga.
Apabila hati sibuk dengan zikir kepada Allah Ta'ala dan itu yang dimaksud, niscaya sudah pasti, ia terlepas dari yang lain. Dan ketika itu, haruslah murid tersebut mengawasi bisikan hati dan gurisan-gurisan yang menyangkut dengan dunia dan apa yang diingatinya, dari keadaannya sendiri dan keadaan orang lain, yang terjadi pada masa yang lampau. Karena manakala hati itu sibuk dengan sesuatu, walaupun pada waktu sekejap mata, niscaya hati itu kosong dari zikir pada masa sekejap mata itu. Dan juga itu adalah suatu kekurangan. Maka hendaklah bersungguh-sungguh menolak yang demikian. Manakala telah ditolak semua bisikan dan dikembalikan jiwa kepada kata-kata yang tersebut, niscaya datanglah bisikan dari kata-kata itu sendiri. Yaitu, apakah hakikat makna kata-kata itu? Apakah artinya kata kita, Allah? Dan karena pengertian apa, dia itu disembah? Ketika itu, ia diliputi oleh bermacam-macam gurisan, yang membuka kepadanya pintu pikiran. Kadang-kadang datang kepadanya sesuatu sifat kufur dan bid'ah, yang diada-adakan dari bisikan setan. Manakala ia benci kepada yang demikian dan berusaha menjauhkannya dari hati, niscaya tidak mendatangkan melarat yang demikian itu kepadanya. Gurisan-gurisan itu terbagi kepada yang diketahui dengan yakin bahwa Allah Ta'ala Maha Suci daripadanya. Akan tetapi setan itu melemparkan yang demikian dalam hatinya dan melakukannya atas gurisan hatinya. Maka syaratnya bahwa tidak memperdulikannya, dan ia berlindung kepada zikir, mengingati Allah Ta'ala, dan berdoa kepadanya untuk menolak dari yang demikian, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kalau setan, orang jahat, itu membisikkan kepada engkau bisikan, yang membawa kepada kejahatan, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia Maha mendengar dan Maha tahu. Surat 7 Al-A'raf ayat 200. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditipu oleh setan yang datang berkunjung, niscaya mereka ingat kembali dan ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan. Surat 7 Al-A'raf ayat 201. Dan terbagi kepada yang diragukan, maka seyogyanya dibentangkannya yang demikian kepada gurunya. Bahkan setiap apa keadaan yang didapatinya dalam hatinya, baik lesu atau rajin atau menoleh kepada hubungan, keduniaan atau keakhiratan, atau benar tentang kemauan, maka seyogyanya dilahirkannya yang demikian itu kepada gurunya. Dan ditutupkannya pada orang lain, lalu tidak diperlihatkannya kepada seorang jua pun. Kemudian, bahwa gurunya melihat keadaannya dan memperhatikan tentang kecerdikan dan kepintarannya. Kalau guru itu mengetahui, bahwa kalau murid itu ditinggalkannya dan disuruhnya berpikir, niscaya ia menyadari dari dirinya akan hakikat kebenaran. Maka seyogyanya murid itu dibawa kepada berpikir dan disuruhnya selalu berpikir. Sehingga tercurahlah dalam hatinya nur, yang membukakan hakikat makna itu kepadanya. Kalau guru itu mengetahui bahwa yang demikian tidak akan menguatkan murid yang seperti itu, niscaya dikembalikannya murid tersebut kepada keyakinan yang tegas, dengan apa yang dapat dibawa oleh hatinya, dari pengajaran, zikir dan keterangan yang mendekati dengan pemahamannya. Dan seyogyanya guru itu bersikap halus dan lemah lembut dengan murid itu. Sesungguhnya ini adalah jalan kebinasaan dan tempat yang amat berbahaya. Berapa banyak murid yang berbuat latihan, lalu banyaklah padanya hayalan yang merusak, yang tidak mampu ia menyingkapkannya. Maka terputuslah jalannya, lalu ia berbuat salahan dan menempuh jalan yang membolehkan. Dan itu adalah kebinasaan besar. Orang yang bertindak semata-mata untuk zikir dan menoleh hubungan-hubungan yang menyibukkan dari hatinya, niscaya ia tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Dia sesungguhnya menumpang kapal bahaya. Kalau selamat, niscaya dia termasuk raja-raja agama. Dan kalau bersalah, ia termasuk orang yang binasa.
Karena itulah, Nabi bersabda, haruslah kamu berpegang dengan agama orang-orang lemah. Yaitu, mengambil pokok iman dan zahiriyah itikat, keyakinan yang terlihat dari luar, dengan jalan taklid, turut-menurut, dan berbuat amal kebajikan. Sesungguhnya bahaya berpaling dari demikian itu banyak. Karena itulah, dikatakan, harus guru itu mencari firasat pada muridnya. Kalau murid itu tidak pandai dan cerdik, yang memungkinkan dengan zahiriyah itikat, keyakinan yang terlihat dari luar, niscaya tidak disibukkannya dengan zikir dan pikiran. Tetapi dikembalikannya kepada amaliyah zahiriyah, perbuatan amal yang terlihat dari luar, dan wirid-wirid yang berturut-turut dikerjakan. Atau menyibukkannya dengan melayani orang-orang yang semata-mata mengarahkan kegiatannya untuk bertafakur, berfikir. Supaya barakah mereka, meratainya. Karena orang yang lemah dari berjihad pada garis peperangan, seyogialah memberi minum kaum pejuang dan menyiapkan binatang kendaraan mereka. Supaya ia dibangkitkan pada hari kiamat, dalam rombongan mereka dan meratainya oleh barakah mereka. Walaupun ia tidak sampai kepada tingkat mereka. Kemudian, murid yang semata-mata menuju kepada zikir dan tafakur, berfikir, kadang-kadang ia dipotong oleh banyak pemotong, yang terdiri dari sifat mengherani diri, ujub, ria dan gembira dengan terbuka hal-hal kepadanya dan apa yang menampak dari permulaan-permulaan kiramah, kemuliaan. Manakala murid itu berpaling kepada sesuatu dari yang demikian dan menyibukkan dirinya dengan itu, niscaya adalah yang demikian itu kelemahan di jalan dan perhentian. Akan tetapi seyogialah ia membiasakan keadaannya dalam jumlah umurnya, sebagaimana dibiasakan oleh orang haus yang tidak akan diberi kepuasan oleh air laut, walaupun dicurahkan kepadanya. Dan ia terus-menerus kepada yang demikian. Dan modalnya, ialah putus hubungan dengan manusia, menuju kepada al-haq dan menyendiri. Setengah para pengembara berkata, aku bertanya kepada setengah wali, yang memutuskan hubungan dengan manusia, bagaimana jalan memperoleh hakikat makna kebenaran. Wali itu menjawab, bahwa adalah engkau di dunia, seakan-akan orang yang melintasi jalan. Pada suatu kali, pengembara itu berkata, aku berkata kepada wali itu, tunjukilah aku kepada amal perbuatan, yang aku dapati hatiku padanya bersama Allah Ta'ala terus-menerus. Lalu wali itu menjawab kepadaku, jangan engkau melihat kepada makhluk, karena memandang kepada mereka itu suatu kegelapan. Aku bertanya lagi, tak boleh tidak yang demikian bagiku. Wali itu menjawab, jangan engkau mendengar perkataan mereka, karena perkataan mereka itu kesat. Aku bertanya lagi, tak boleh tidak yang demikian itu bagiku. Wali itu menjawab, maka jangan engkau bergaul dengan mereka, karena pergaulan dengan mereka itu liar. Lalu aku berkata, aku berada di hadapan mereka, tak boleh tidak aku bergaul dengan mereka. Wali itu menjawab, jangan engkau bertempat bersama mereka. Karena bertempat bersama mereka itu suatu kebinasaan. Aku berkata, ini karena sesuatu sebab. Wali itu menjawab, wahai saudara, adakah kamu melihat kepada orang-orang yang lalai dan kamu mendengar perkataan orang-orang yang bodoh, bergaul dengan orang-orang yang berbuat salah dan engkau ingin memperoleh hatimu bersama Allah Ta'ala terus-menerus? Ini barang yang tidak akan ada selama-lamanya. Jadi, kesudahan latihan, riyadlah, ialah, bahwa ia dapati hatinya bersama Allah Ta'ala terus-menerus. Dan yang demikian tidak mungkin, kecuali ia menyendiri dari orang lain. Dan ia tidak menyendiri dari orang lain kecuali dengan lama perjuangan. Apabila berhasil hatinya bersama Allah Ta'ala, niscaya terbukalah baginya keagungan hatlarat ketuhanan, cemerlanglah baginya kebenaran, al-haq, dan lahirlah baginya sifat kelemah lembutan Allah Ta'ala, yang tidak boleh disifatkan. Bahwa tidaklah sekali-kali diliputi oleh penyifatan. Apabila tersingkap bagi murid, sesuatu dari yang demikian, maka pemotong jalan yang terbesar kepadanya,
ialah bahwa ia berkata-kata dengan demikian, sebagai pengajaran dan nasihat, dan ia berhadapan untuk memperingati. Lalu jiwanya memperoleh kelezatan padanya, di mana tiada lagi kelezatan lain di baliknya. Maka kelezatan itu mengajaknya untuk bertafakur, berfikir, tentang cara mendatangkan segala pengertian itu, membaguskan kata-kata yang disebutkan, menyusun penyebutannya, menghiasinya dengan cerita-cerita, dalil-dalil Al-Quran dan hadits, dan membaguskan perbuatan kata-kata, supaya hati dan pendengaran condong kepadanya. Kadang-kadang setan mendatangkan hayalan kepadanya, bahwa ini adalah dari engkau untuk menghidupkan hati orang-orang mati, yang lengah terhadap Allah Ta'ala. Engkau itu sesungguhnya perantara antara Allah Ta'ala dan makhluk. Engkau mengajak hambanya kepadanya, dan engkau tiada mempunyai bahagian dan tiada padanya kelezatan bagi diri engkau. Dan jelaslah tipuan setan itu, dengan melahirkan pada teman-temannya, siapa yang terbagus perkataan, yang banyak kata-kata dan yang lebih sanggup menarik hati orang awam. Lalu sudah pasti bergeraklah pada batinnya, kala jengking kedengkian, kalau penggeraknya itu, tipuan penerimaan. Dan kalau penggeraknya adalah kebenaran, karena ingin mengajak hamba Allah Ta'ala kepada jalannya yang lurus, maka sangatlah gembiranya dan berkata, segala pujian bagi Allah yang menolongku dan menguatkan aku, dengan orang yang membantuku pada memperbaiki hambanya. Seperti orang yang menjadi kewajibannya umpamanya membawa orang mati untuk dikuburkannya, karena didapatinya mayat itu disia-siakan orang. Dan menjadi fardu ain adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya, yang demikian atas dirinya pada agama. Lalu datanglah orang yang menolongnya. Maka ia sangat bergembira dan tidak akan iri hati kepada orang yang menolongnya. Orang-orang yang lalai itu mati hati. Pengajar-pengajarnya itu adalah yang membangunkan dan yang menghidupkannya. Lalu dengan banyaknya mereka, mendatangkan kesenangan dan tolong-menolong. Maka seyogialah, bahwa sangat menggembirakan, dengan yang demikian. Hal yang seperti ini sangat sukar terjadi. Maka seyogialah murid itu berhati-hati daripadanya. Karena itu adalah jaringan setan yang terbesar pada memotong jalan, orang yang terbuka baginya permulaan jalan. Sesungguhnya memilih, mengutamakan, kehidupan duniawi adalah sifat yang mengerasi atas manusia. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, tetapi, kamu memilih kehidupan dunia. Surat 87 Al-A'la ayat 16. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan, bahwa kejahatan itu adalah barang lama pada sifat, karakter, manusia. Dan itu tersebut pada kitab-kitab purbakala. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ini ada dalam buku-buku purbakala. Buku-buku Ibrahim dan Musa. Surat 87 Al-A'la ayat 18-19. Maka inilah jalan latihan dan pendidikan murid dengan jalan angsur-berangsur untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Adapun uraian latihan pada tiap-tiap sifat, maka akan datang uraiannya. Sesungguhnya sifat yang lebih menguasai pada manusia, ialah perutnya, kemaluannya dan lidahnya. Saya maksudkan nafsu syahwat yang menyangkut dengan anggota-anggota badan tadi. Kemudian sifat marah, di mana marah itu adalah seperti tentara untuk menjaga nafsu syahwat. Kemudian, manakala manusia mencintai nafsu syahwat perut dan kemaluan dan berjinakan hati dengan keduanya, niscaya ia telah mencintai dunia. Dan tidak mungkin diperoleh syahwat itu, kecuali dengan harta dan kemegahan. Apabila harta dan kemegahan dicari, niscaya datanglah takanur, membesarkan diri, ujub, mengherani diri, dan suka menjadi kepala. Apabila telah menampak yang demikian, niscaya dirinya tidak membolehkan lagi meninggalkan dunia. Dan dari agama dipegang apa yang ada padanya hal kekepalaan. Dan mengerasilah tertipu dengan hal ihwal dunia kepadanya.
Karena itulah, sesudah kami hidangkan dua kitab ini, kitab tentang keajaiban hati dan kitab tentang latihan jiwa, akan kami sempurnakan rubuh, yang membinasakan, rubuh, al-muhlikat, itu, dengan 8 kitab insya Allah Ta'ala, yaitu kitab tentang menghancurkan nafsu syahwat perut dan kemaluan, kitab tentang bahaya lisan, lidah, kitab tentang menghancurkan kemarahan, busuk hati dan kedengkian, kitab tentang celaan dunia dan penguraian tipuannya, kitab tentang menghancurkan kecintaan kepada harta dan mencela kikir, kitab tentang mencela ria dan suka kemegahan, kitab tentang mencela takanur, sombong, dan ujub, kitab tentang tempat-tempat terjadinya tipuan dunia. Dengan menyebutkan semua yang membinasakan dan mengajarkan jalan-jalan pengobatannya, maka sempurnalah maksud kami dari rubuh al-muhlikat insya Allah Ta'ala. Apa yang kami sebutkan pada kitab pertama, adalah uraian sifat-sifat hati, yang menjadi tambang al-muhlikat, sifat-sifat yang membinasakan, dan al-mujiyat, sifat-sifat yang melepaskan dari kebinasaan. Dan apa yang kami sebutkan pada kitab kedua, adalah isyarat secara keseluruhan, kepada jalan pemurnian budi pekerti dan pengobatan penyakit hati. Adapun uraiannya maka akan datang pada kitab-kitab tersebut tadi insya Allah Ta'ala. Dengan pujian kepada Allah, pertolongan dan baik taufiknya, sempurnalah kitab latihan jiwa dan pemurnian akhlak, yang akan diiringi dengan kitab tentang menghancurkan dua nafsu syahwat, insya Allah Ta'ala. Segala pujian bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada penghulu kita Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada semua hambanya yang pilihan dari penduduk bumi dan langit. Dan tiadalah yang memberi taufik kepadaku, selain Allah. Kepadanya aku menyerahkan diri, dan kepadanya aku kembali. Semoga bermanfaat. Tanggal 15 Maret tahun 2023.